Halo anak-anak, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, bersuka cita dan masih semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pembelajaranku hari ini Jumat 26 Februari 2021. Kita masih belajar tema 6, energi dan perubahannya. Hari ini kita akan belajar subtema 3 dan subtema 4 tentang energi alternatif dan penghematan energi. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak atau yang sering disebut dengan BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dicarilah berbagai energi alternatif, tujuannya untuk menggantikan bahan bakar minyak. Mari anak-anak kita belajar tentang energi alternatif. Apakah yang dimaksud energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Lalu, mengapa perlu energi alternatif? Karena semakin sedikitnya bahan bakar minyak. Anak-anak ingat ya, karena BBM berasal dari fosil hewan, yaitu timbunan hewan mati yang ditimbun selama berjuta-juta tahun dalam waktu yang lama, jadi persediaannya semakin sedikit. Apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Ada energi matahari atau surya, energi air, energi angin, atau bayu. Nah, coba lihat gambarnya. Ada pemanfaatan energi surya, pemanfaatan energi air, pemanfaatan energi angin. Mengapa ketiga-tiganya itu merupakan sumber energi alternatif? Karena energi panas matahari, energi gerak angin, dan energi gerak air mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Tentu ketiga-tiganya itu tersedia di alam. Contoh energi alternatif. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau yang disebut PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Anak-anak, energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan bantuan alat sel surya atau panel surya. Energi angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan. Nah, anak-anak, tadi BBM kan terbuat atau berasal dari fosil hewan dan persediaannya semakin sedikit. Nah, selain ketiga sumber energi alternatif di atas, ada sumber energi alternatif lainnya yang bisa dibuat oleh manusia. Yang pertama adalah briket. Briket adalah bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, sabuk gergaji, atau batok kelapa. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar tetapi tidak cepat habis. Penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Yang kedua, sumber alternatif lainnya adalah biogas. Biogas adalah energi yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Tentu kotoran hewannya ini sudah diolah ya. Contoh, limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak.
Sisa limbah kotoran sapi akan digunakan juga untuk membuat pupuk. Contoh penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, contohnya penggunaan energi alternatif adalah menggunakan kompor listrik sebagai pengganti kompor minyak tanah. Nah, anak-anak, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif ya? Jika tidak ada energi alternatif, maka persediaan BBM dapat habis sehingga berakibat adanya gangguan dalam kehidupan manusia atau kegiatan kehidupan manusia. Contohnya seperti kendaraan yang tidak dapat digunakan karena tidak ada bahan bakar. Begitu pula dengan berbagai mesin pabrik. Nah, anak-anak, energi alternatif ada keuntungan dan kerugiannya. Lihat pada tabel. Keuntungan penggunaan energi alternatif: lebih bersih dan tidak tercemar lingkungan, tidak akan habis jika dipakai terus-menerus, berasal dari alam, energi yang dihasilkan sangat besar, dan mengurangi kerusakan lingkungan. Lalu kerugiannya apa ya? Kerugian penggunaan energi alternatif bergantung pada musim, membutuhkan teknologi yang tinggi, membutuhkan biaya yang besar untuk memperolehnya. Nah, anak-anak, kesediaan energi tadi sudah dijelaskan semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaannya energi, kita harus ikut serta menjaga kesediaan energi, caranya dengan menghemat penggunaan energi. Nah, agar lebih semangat, hari ini kita akan bernyanyi dulu. Yuk kita bernyanyi, tirukan ya. Bersama-sama ya. Matikan lampu, matikan kipas, matikan keran kalau tak perlu. Itulah cara menghemat energi setiap hari. La 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 la, hey la 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 la. Mudah ya anak-anak untuk mengingat bagaimana cara menghemat penggunaan energi. Nah, apa toh itu menghemat energi? Menghemat energi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan energi yang sudah ada agar tidak cepat habis. Cara menghemat penggunaan energi listrik contohnya. Yang pertama, membuka jendela pada siang hari dan tidak menyalakan lampu pada siang hari supaya sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah sehingga tidak perlu menyalakan lampu. Menanam pohon di sekitar rumah supaya sejuk sehingga tidak perlu menggunakan penyejuk ruangan. Menggunakan matahari untuk mengeringkan cucian sehingga mengurangi penggunaan mesin cuci. Tidak membiarkan alat-alat listrik menyala jika tidak terpakai. Contohnya anak-anak, jika kalian menggunakan komputer atau laptop, ketika sudah tidak terpakai, langsung dimatikan. Jangan ditinggal main atau tidur. Lalu juga kalau kalian melihat televisi, jika kalian melihat televisi, kalau sudah selesai atau tidak ditonton, langsung kalian matikan. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan ya bahwa BBM berasal dari fosil hewan. Nah, kita juga harus menghemat BBM. Contohnya, bersepeda atau berjalan kaki jika berpergian jarak dekat. Misalnya kalau anak-anak mau ke warung, nah kalau itu dekat, kalian jalan kaki saja. Misalnya seperti itu. Misalnya ke tempat teman, kalau dekat ya kalian bersepeda atau berjalan kaki. Menggunakan transportasi umum. Nah, ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, anak-anak, kita juga perlu menghemat air. Cara menghemat air, nah, karena ini musim hujan, anak-anak bisa memanfaatkan air hujan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya untuk membersihkan peralatan dapur, untuk menyirami tanaman, untuk mencuci kendaraan. Anak-anak juga bisa menghemat dengan menggunakan air bersih secukupnya. Artinya,
Yang perlu kalian lakukan, misalnya kalau keran di kamar mandi airnya sudah penuh, ketika dinyalakan langsung kalian matikan. Jangan buang air bersih untuk tidak dipakai. Atau bisa juga ketika kalian mandi, tidak perlu lama-lama, secukupnya saja. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.